Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang sangat berbahagia, Ibu, Bapak, para jamaah calon haji yang insya Allah berangkat sehat, pulang sehat. Yang kami hormati pimpinan Komisi 8, sahabat saya, mitra saya, senior saya di partai, Bapak Haji Abdul Wahid. Yang saya hormati, ini adinda saya sekaligus Wakil Menteri Haji, Dr. Kiai Haji Dhanil Anzar Simanjuntak. Pimpinan dari kementerian lembaga yang hadir atau yang mewakili, ada Sekjen Impas dan beberapa teman yang lain, Pak Abdul dari BPKH, para pejabat eselon 1, 2, 3, staf khusus dan tenaga ahli Kementerian Haji, ini teman-teman dari BSI, ada yang lain nggak? Oh, BSI aja. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim berwajah dalam rangka pembukaan manasik haji nasional seperti yang disampaikan oleh Pak Puji tadi, sebagai ini adalah amanat undang-undang, amanat Presiden juga, dan tentu amanat umat bagi kami Kementerian Haji. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Ibu bapak sekalian, next. Bimbingan manasik haji nasional yang saat ini kita selenggarakan dengan satu semangat, yaitu menghadirkan penyelenggaraan haji yang ramah bagi lansia, ramah bagi penyandang disabilitas, dan ramah bagi perempuan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan cerminan kondisi real jemaah haji Indonesia hari ini dan arah kebijakan negara dalam memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, tenang, dan bermartabat. Next. Izin saya agak miring sedikit. Beberapa penguatan program strategis ada di bawah. Pertama adalah penurunan biaya yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Ibu bapak sekalian, tahun yang lalu dengan bekerja keras dan tentu dengan bekerja sama dengan Komisi 8 DPR, biaya haji yang tahun 2024 sebesar 94 juta, pada tahun 2020 menjadi 89 juta. Tahun ini alhamdulillah dengan kerjasama dengan teman-teman Komisi 8, alhamdulillah dan turunkan lagi menjadi 87 juta. Ibu bapak sekalian, sebetulnya bukan cuma 2 juta itu, Bapak. Ibu sekalian paham, semua pembayaran itu sebagian besar kita lakukan dengan uang asing. Hampir 50% biaya kita bayar dengan rial, sekitar 35% dengan dolar, hanya sekitar 15% yang dengan rupiah. Dan setahun terakhir ini
depresiasi rupiah terhadap dolar maupun real cukup besar. Jadi dengan harga yang sama kita bayar dengan real maupun dolar, tahun ini kita mengeluarkan rupiah lebih besar. Kita hitung juga hampir sama, 2 juta juga. Artinya apa? Artinya sebenarnya pengurangan kita ini tahun ini hampir 4 juta. 2 juta yang langsung mengurangan di biaya haji, 2 juta itu bagian dari menutup kekurangan akibat depresiasi rupiah. Dan kami dari Komandan Haji tentu harus bekerja keras menghitung terus mana yang bisa kita sederhanakan tanpa mengurangi pelayanan bagi jamaah haji. Kemarin pada Harlah NU di Malang, Presiden Prabowo mengatakan kita akan terus berupaya menekan biaya haji, dan itu bukan sekedar pertanyaan dari Presiden. Bagi kami itu adalah suatu perintah. Kita akan selalu berupaya terus bagaimana efisiensi di proses pelaksanaan haji bisa semakin kita upayakan. Ibu sekalian, ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang sangat panjang. Tidak hanya perjalanan fisik dari tanah air ke tanah suci, tetapi juga perjalanan batin yang menuntut kesiapan iman, kesiapan ilmu, dan juga kesabaran. Oleh karena itu, manasik haji menjadi ruang penting untuk menyiapkan jemaah akan memahami makna ibadah, tata cara pelaksanaan, serta nilai kebersamaan dalam berhaji. Penguatan strategis yang kedua adalah masalah daftar tunggu, waiting list. Ibu bapak sekalian, kita tahu jumlah daftar tunggu di seluruh Indonesia sekitar 5,5 juta calon jemaah. 5,5 juta. Beberapa daerah selama ini ada yang harus menunggu sampai 47 tahun. Sulawesi Selatan, sebagian kabupaten harus menunggu 47 tahun. Artinya mendaftar ketika mulai pensiun PNS misalnya, karena sudah tidak ada tanggungan usia 55 mendaftar, maka dia akan berangkat usia 102 tahun. Karena itu kita upayakan bagaimana memperbaiki proses pembagian kuota. Karena itu tahun ini pembagian kuota kita laksanakan sesuai dengan undang-undang, kita ambil berdasarkan daftar tunggu. Dengan daftar tunggu, pada saatnya nanti kita ketemu angka yang sama dari Papua sampai ke Aceh sama 26,4 tahun. Masih cukup panjang, tapi paling tidak kita bisa memberikan keadilan bahwa mendaftar di Aceh maupun di Papua sama 26,4 tahun. Tentu kita juga berharap bahwa ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Saudi yang mungkin akan bisa mempercepat proses antrian ini. Kita berharap dalam waktu beberapa tahun nanti angka 26,4 tahun itu bisa ketemu. Tahun ini mungkin belum, tahun depan mungkin sedikit bergeser, tahun berikutnya sedikit bergeser lagi, dan pada akhirnya ketemu sama rata 26,4 tahun. Hadirin sekalian, program strategis yang berikutnya adalah ekspor produk Indonesia.
Kenapa kita menyebutkan ini? Ini adalah salah satu permintaan dari Presiden. Beliau menyampaikan bahwa perputaran uang haji dan nanti akan diikuti dengan uang umroh. Perputaran uang haji hampir 18 triliun. Presiden berharap bahwa sebagian itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Karena itu secara bertahap, tahun lalu bumbu-bumbu masakan dari Indonesia sudah dipakai sekitar 400 ton. Tahun ini kita tingkatkan lagi menjadi 600 ton. Kita juga upayakan beras atau nasi yang ibu bapak sekalian dahar nanti kita kirim dari Indonesia. Dua hari lalu kami sudah rapat di Menko Pangan, sudah dibicarakan teknisnya, sudah dibicarakan jenis berasnya, beras yang langsung dari panen, langsung diproses, langsung dikirim. Dan berasnya beras yang terbaik. Harganya harga terbaik juga. Ibu bapak sekalian, jujur harganya itu kita masih belum bisa melawan harga dari tetangga. Tapi teman-teman di Bulog maupun di Badan Pangan Nasional mengatakan sudahlah, kita tidak bicara harga beras, kita hanya bicara harga diri bangsa Indonesia. Alhamdulillah dukungan dari kementerian lembaga lain luar biasa. Bapak sekalian, sebetulnya saya ini kalau bicara setelah politisi yang bicara apa tadi ya terangkan habis semua tadi habiskan Pak Wahid. Walaupun ngakunya nggak siap, tapi ternyata semua sudah dibahas sehingga saya tidak terlalu banyak lagi bicara. Yang keempat, kampung haji. Presiden sejak awal, sejak beliau dilantik Oktober tanggal 20 tahun 2024, tanggal 22 manggil saya dan Pak Daniel untuk diberi amanah sebagai kepala dan wakil kepala badan penyelenggara haji. Beliau sudah mengatakan kita akan bangun kampung haji di dan semuanya diserahkan kepada Danantara sebagai pelaksana. Kami Kementerian Haji nanti adalah sebagai user, sebagai pengguna, sehingga segala teknis, finansial, teknik maupun apapun semuanya akan menjadi bagian dari tanggung jawab Danantara. Next, seperti yang disampaikan oleh Pak Puji tadi, inilah profil jemaah haji kita. Jumlah jemaah haji reguler ada 203.320 orang. 56% adalah ibu-ibu atau perempuan. Jemaah haji tertinggi ada 177.253 orang. Ini artinya sekitar 80%. Semuanya berisiko tinggi. Ada lansia, ada berpenyakit jantung, diabetes, dan pernapasan. Tapi alhamdulillah, kalau ibu bapak sekarang hadir di sini, artinya sudah pasti sudah melakukan pelunasan. Bukan masalah pelunasannya bagi saya. Dengan melakukan pelunasan, artinya ibu bapak sudah melewati medical check up, istilah kesehatan. Sudah semua Bu ya? Ketat nggak? Ketat ya?
Ini yang memang kita minta kepada tim pusat kesehatan haji kita. Kita minta kesehatan jamaah haji pemeriksaannya lebih diperketat sesuai dengan standar kesehatan yang kita miliki. Kenapa? Tahun lalu, tahun 2025 ini saya, Pak Dana dan tim dari Kementerian Haji ini bertubi-tubi mendapat komplain dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Komplain tentang kesehatan jamaah haji kita. Karena kita sudah akrab, mereka ngomongnya ya kayak orang Betawi, lulu gue itu aja. Ini gimana dari Indonesia ini? Berangkat belum sampai di Saudi, pesawat sudah 6 meninggal. 6 orang meninggal di pesawat. Kayaknya kamu mau ngirim mayat ke sini. Itu kalimat dari teman-teman di Kementerian Haji Saudi. Karena sudah akrab jadi mereka bicaranya belakang. Kami sudah mengirim tim ke Jakarta, ke Indonesia untuk melakukan apa yang dilakukan, ternyata nggak dilakukan. Hari ini Indonesia mengirim separuh dari seluruh kematian jamaah haji dari seluruh dunia. Kalau separuh kematian berasal dari jamaah Indonesia. Dan kalimat yang disampaikan oleh Menteri Haji kepada kami, beliau mengatakan, Pak Menteri Haji yang mulia, proses haji kita ini dilihat oleh seluruh dunia. Seluruh dunia melihat. Jangan sampai mereka melihat proses haji ini sebagai ladang kematian umat Islam. Disampaikan dengan perasaan sangat mendalam dan saya paham. Beliau tidak ingin proses haji menjadi disorot dunia sebagai ladang kematian umat Islam. Ibu bapak sekalian tentu pernah membaca tahun 80-85 di India itu ada festival Gangga di Sungai Gangga. Ratusan orang meninggal pada waktu itu. Tapi kemudian perlahan-lahan berdasarkan pengalaman sebelumnya, mereka teman-teman di sana belajar dan akhirnya hampir tidak pernah terdengar lagi ada korban meninggal karena festival Gangga. Dan kami Kementerian Haji ingin seperti itu. Bolehlah kemarin ada 400 sekian yang meninggal. Tahun ini kita upayakan dikurangi terus. Angka yang ditolerir oleh pemerintah Saudi adalah tiap 100.000 jamaah 30 kematian. Jadi seharusnya angka yang ditolerir oleh pemerintah Saudi 200 jamaah sekitar 60 atau 70 kematian. Sementara tahun kemarin kita 480. Artinya apa? Artinya hampir 7 kali lipat dari angka yang ditolerir. Karena itu tim pusat kesehatan haji kita minta, kita push terus supaya benar-benar memastikan bahwa jamaah haji kita jamaah haji yang siap. Tentu ibu hari ini siap secara fisik, tapi ibu mas sekalian, pemberangkatan masih 2 bulan lagi. Kloter pertama masuk asrama haji tanggal 21 April, artinya 2 bulan. Kloter terakhir mungkin malah 3 bulan lagi. Artinya ibu bapak sekalian wajib untuk menjaga kesehatan yang alhamdulillah hari ini saya ibu miliki. Kami tidak ingin hari ini sehat menjelang pemberangkatan sakit. Ibu bapak sekalian, mungkin kami sampaikan informasi bahwa pada saat pasca pelunasan tahun 2025 hingga pemberangkatan ada hampir 3.000 jamaah yang tidak jadi berangkat karena sakit, karena meninggal, karena berbagai sebab lainnya.
Padahal pelunasan tahun kemarin relatif dekat jaraknya dengan pemberangkatan. Tahun ini jaraknya lebih panjang. Karena itu kami harap dan mohon sekali Bapak sekalian menjaga kesehatan. Seperti disampaikan Pak Fakih tadi, jaga kesehatan, olahraga, dan terutama gaya hidup. Masih ada yang merokok ini? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada di luar lagi. Kalau di luar nggak ada lagi. Ibu sekalian, saya sampaikan jamaah hasil tinggi 177.203 orang. Jamaah dengan disabilitas ada 405 orang. Kemudian pengguna kursi roda ada 305 orang. Kami tidak membeda-bedakan. Karena itu tim petugas haji kita juga sudah kita siapkan untuk melayani ibu bapak sekalian dengan berbagai permasalahan seperti yang saya katakan. Next terus. Tagline tahun ini adalah haji ramah lansia, ramah disabilitas dan ramah perempuan. Haji yang ramah lansia, ramah disabilitas dan ramah perempuan. Yang kedua adalah layanan haji untuk jemaah keterbatasan fisik, kesehatan dan kebutuhan pendampingan. Saya berterima kasih walaupun banyak ibu yang membutuhkan pendampingan, tapi semuanya diproses dengan benar, diproses dengan sesuai peraturan yang berlaku. Tahun lalu kami tahu proses pendampingan banyak yang di luar aturan, tapi alhamdulillah tahun ini 95% sesuai aturan. Terima kasih pada saya katakan 95% karena masih ada 5% yang berusaha tidak mematuhi aturan. Ketika memastikan keamanan dan ketenangan ibadah bagi disabilitas, perlindungan kenyamanan pasti aja perempuan. Ibu sekalian, tahun ini petugas haji perempuan kita tingkatkan sampai 33%. Karena kita melihat angka data 50 sekian persen adalah perempuan, maka petugas haji perempuan kita tingkatkan. Demikian juga petugas pembimbing ibadah perempuan kita tambah, kita tingkatkan. Karena kami tahu ibu bapak sekalian kalau harus berkonsultasi tentang fikih haji keperempuanan kepada pembimbing yang laki-laki tentu akan kurang nyaman. Karena itu pembimbing ibadah perempuan kita tambah. Itu sebab kita lakukan sebagai komitmen Kementerian Haji dan Umroh dalam menjaga martabat jemaah. Next. Ibu bapak sekalian, haji adalah momen yang sakral, ibadah yang terjadi sekali dalam kehidupan jemaah. Walaupun masih ada beberapa yang sudah beberapa kali, tapi mayoritas ibu baru sekali daripada haji. Karena baru sekali haji, maka tugas kewajiban kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi ibu bapak sekalian. Kita tahu waktu tunggu juga cukup panjang. Jakarta ini mungkin menunggunya sekitar 25 tahun karena mungkin sekitar itu. Karena itu manasik jadi bekal jemaah dalam ibadah benar. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Puji, bahwa kita salah satu tujuan manasik adalah kita berharap jamaah haji kita bisa benar-benar mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada KPIH, tidak tergantung kepada teman yang lain. Paling tidak minimal tergantung pada kelompoknya aja. Sehingga kelompok inilah yang menjadi tempat beribadah bersama-sama. Next.
Bapak sekalian, kesiapan jemaah haji tentu tidak sekedar kesiapan fisik, tidak ada kesiapan sanggup, tapi yang tidak adalah al-hajj ala syu'u al-ma'lum. Faman qaradu fihinna al-hajj fala rafas wala fusuk wala jidal. Janganlah kita berpikiran atau bertindak kotor. Janganlah berfusuk, bermaksiat, dan jangan berjidal, berdebat hal-hal yang tidak perlu. Rafas artinya pikiran-pikiran. Kita sering mendengar ungkapan dari orang bicara, pikiran akan menentukan ucapan kita. Ucapan akan menentukan tindakan kita. Dan tindakan jika berulang-ulang akan menjadi kepribadian kita. Marilah kita berhaji dengan bersih. Tidak ada pikiran-pikiran kotor, tidak ada hal yang mengganggu pemikiran kita. Khusus kita tahu semuanya maksiat. Dan yang sering terjadi adalah jidal. Orang berdebat macam-macam. Yang paling ringan berdebat tentang harga sajadah. Saya beli sajadah 10 rial. Oh, saya beli 12 rial. Saya beli 8. Oh, bagusnya saya. Itu berdebat ringan. Yang harus benar-benar kita hindari adalah berdebat tentang fikih. Oh, itu nggak boleh, itu haram, kamu harus bayar dam. Oh, boleh, itu jangan kita hindari. Bagaimana cara menghindari? Di sini kita belajar, di Indonesia kita belajar. Kita berharap pemahaman fikih haji sudah siap di Indonesia sehingga di sana berangkat tinggal melaksanakan. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi apa perdebatan lain lagi. Nah, perdebatan politik biasanya ada yang nggak suka dengan pemerintah, ada yang suka dengan sana, ada yang suka dari itu perdebatan yang tidak perlu dan tidak hubungan dengan haji kita. Saya tahu pasti Bapak berasal dari pemahaman kultur yang bermacam-macam, pemahaman politik yang berbeda-beda, dan pemahaman sosial yang berbeda-beda, sehingga tidak perlu kita berdebat soal-soal yang tidak perlu yang akan mengganggu kehidupan perjalanan ibadah kita. Kita berharap jemaah memiliki pemahaman ibadah yang memadai, seperti saya katakan tadi, menghindari perdebatan tentang ibadah. Jemaah memiliki segala persiapan fisik dan mental. Karena itu ketika manasik haji, saya minta kepada tim memasukkan tentang manasik tentang kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatan kita, bagaimana persiapan kita. Karena haji adalah ibadah fisik. Tentu kita perlu fisik yang sehat. Karena itu salah satu target adalah membangun kesadaran pola hidup sehat. Yang berikutnya istitoah. Istitoah tentang syariah tentu kita dapatkan dari salah satunya dari acara manasik ini. Nanti setelah dari sini di tempat masing-masing ada manasik yang akan disiapkan oleh kami Kementerian Haji bekerja sama dengan berbagai ormas Islam dan juga beberapa lembaga pendidikan Islam dan pesantren untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian benar-benar siap memahami masalah fikih ibadah haji. Malia memiliki kemampuan materi untuk biaya, saya kira insya Allah panjenengan semua hari ini hadir di sini sudah membayar semuanya, artinya secara finance sudah selesai semuanya. Yang ketiga adalah masalah psikia,
istilah istilah kesehatan, dan ibu bapak kan sudah di sini berarti sudah melalui tes istilah kesehatan, tinggal menjaga kesehatan hingga berangkat. Di asrama haji sebelum keberangkatan nanti ibu bapak akan diperiksa secara standar kesiapannya untuk berangkat. Tapi yang pernah disampaikan oleh teman-teman Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, mereka mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, mereka akan mengadakan tes secara acak. Jamaah haji Indonesia atau jamaah haji India, jamaah haji Pakistan, manapun, ketika turun dari pesawat kok kelihatannya kesehatannya meragukan, panggil tes. Jika dianggap tidak layak untuk berangkat haji, dipulangkan. Kami berusaha sekali jangan sampai itu terjadi pada jamaah haji. Karena itu tim pusat kesehatan haji kita selalu saya wanti-wanti tentang bagaimana menyiapkan jamaah haji kita. Bahkan teman-teman Saudi mengatakan, Pak Menteri, apakah perlu setelah kita pulangkan kita denda sekali? Ya saya ketahui, janganlah. Mereka akan niatnya untuk menjalankan ibadah. Walaupun saya tahu mereka juga guyon bercanda, tapi yang penting mereka ingin sekali jamaah haji kita benar-benar siap mental dan juga fisik. Ibu bapak sekalian, di dalam Kementerian Haji ini ada 3 sukses haji. Pertama, sukses ritual, itu kesiapan fisik dan pemahaman manasik. Hari ini ibu bapak sekalian akan dimulai di tempatnya masing-masing nanti. Kemudian sukses ekonomi, pemberdayaan UMKM dan pendampingan umat. Inilah yang saya maksud dengan tadi, bagaimana kita berupaya bumbu-bumbu dari Indonesia, bagaimana beras dari Indonesia. Tahun depan mungkin kita upayakan lauk-lauk bisa dari Indonesia. Ibu bapak sekalian paham boten, ikan patin yang jamaah haji makan selama ini dari Vietnam. Padahal kita ini negara, kalau plus bilang itu bukan lautan tapi kolam susu. Ikan atau datang menghampiri bumi. Ini kita tinggal mengambil ikan. Tapi kenapa kita harus mengambil dari negara tetangga? Kemudian juga ibu sekalian, yang selalu ditanyakan oleh Kementerian Haji Arab Saudi kepada saya ketika ketemu, ada 2 hal. Pertama, kesehatan jamaah haji kita. Kedua, tentang dam. Gimana Indonesia bayar dam di mana? Itu selalu yang ditanyakan. Kenapa? Karena pemerintah Saudi mulai tahun kemarin memastikan tidak boleh lagi ada yang membayar dam di luar ketentuan pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi hanya mengizinkan pembayaran dam melalui lembaga mereka Ad-Dahi. Dan tahun kemarin jamaah haji Indonesia 221.000 itu yang membayar di Ad-Dahi hanya 1.000 orang. Sementara yang membayar di Indonesia mayoritas adalah petugas haji dan teman-temannya, dan yang di jumlah hanya sekitar 8.000 sampai 9.000 orang. Artinya tidak sampai 10.000 orang yang tercatat membayar dam. Sementara yang 200.000 lebih kita belum tahu di mana jamaah kita bayar. Sebetulnya saya bukan nggak tahu, tapi saya bilang saya nggak tahu. Karena itu saya mohon sekali, marilah bapak sekalian, kalau mau bayar dam di Saudi, bayarlah di tempat yang sudah disediakan. Tahun kemarin itu semua pasar
pasar hewan tidak resmi ditutup oleh pemerintah Saudi. Pusat-pusat penjagalan tidak resmi ditutup oleh pemerintah Saudi, diawasi dengan ketat memakai drone ke atas. Tapi tetap mereka juga bingung kemana 200.000 ekor kambing jamaah haji Indonesia. Kami berharap kalau mau dibayar kalau yakin bahwa harus dibayar di Saudi, mohonlah akan melalui Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu dari KPIA, kalau mau koordinir ya, bayar di tempat yang sudah ditentukan. Kami tidak ingin bahwa hubungan baik kami dengan pemerintah Saudi itu juga akan terganggu gara-gara kami tahu kenapa pemerintah Arab Saudi sangat perhatian pada dam ini, karena mereka tahu bahwa banyak dam yang disalahgunakan oleh beberapa oknum. Jamaah 10 dibolehkan kambing 2. Ini yang menurut pemerintah Saudi. Kambing 1 dilihat oleh orang 15. Itu yang disampaikan oleh pemerintah Saudi kepada kami. Dan mereka berusaha menghindari lagi hal seperti ini, bukan untuk kepentingan Arab Saudi, tapi untuk kepentingan jamaah haji agar benar-benar damnya terbayar dan tersembelih dan tersalurkan sesuai syariat yang kita yakini. Ibu bapak sekalian, coba next. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang lebih fokus dan lebih serius dalam melayani jamaah haji Indonesia. Ini adalah persembahan Presiden Republik Indonesia bagi umat Islam Indonesia agar pelayanan haji dikelola secara khusus, terarah, dan berpusat kepada jamaah. Pembentukan kementerian haji ini bukan pembentukan sesaat, bangun tidur mimpi bikin enggak. Sejak 2014 ketika Pilpres, 2019 ketika Pilpres, bahkan juga 2024 beliau sudah menyebutkan di visi misi Pak Prabowo membentuk Kementerian Haji, dan ini hari ini alhamdulillah bisa dibentuk sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia. Dengan kelembagaan yang berdiri sendiri, negara memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji sejak persiapan di tanah air, pelaksanaan ibadah di Arab Saudi hingga kepulangan jemaah ke tanah air berada dalam satu orkestrasi pelayanan yang utuh. Pelayanan tidak lagi terfragmentasi, tetapi menyatu dalam satu tanggung jawab negara. Kehadiran para petugas haji yang kita siapkan cukup lama sebagai ungkapan atau keinginan kami untuk menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir melayani ibu bapak sekalian. Negara hadir bukan hanya sebagai pengatur administrasi, tetapi lebih dari itu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan aman, tertib, dan bermartabat. Aman bagi jemaah dari kesehatan dan keselamatan, tertib dalam tata kelola dan disiplin pelaksanaan, bermartabat dalam memperlakukan setiap jamaah sebagai tamu-tamu Allah yang harus dihormati. Tadi Pak Farid menyinggung jangan sampai petugas haji sekedar dapat haji. Mereka sudah kami doktrin pada saat-saat tertentu jika harus memilih menjalankan ritual haji, tapi ada tugas seperti maka tinggalkan ritual hajinya, layani jamaah dulu. Itu yang kita lakukan. Jadi
Jadi insya Allah tidak ada lagi petugas yang sekedar ikut haji. Mereka benar-benar melayani jamaah haji dan syukur-syukur alhamdulillah mereka bisa ikut haji. Tapi tugas utama adalah pelayanan pada jamaah. Bapak Ibu sekalian, profil jamaah haji yang saya sampaikan tadi menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Lebih dari separuh jamaah adalah perempuan dan sekitar 70% adalah jamaah yang mempunyai risiko tinggi karena faktor usia. Karena itu kami sangat serius dalam mempersiapkan petugas haji dalam rangka kalian. Terdapat pula ratusan jamaah yang menjadi penyandang disabilitas yang juga sudah kami siapkan petugas haji untuk bisa melayani mereka. Ibu sekalian, pada tim manasik di seluruh Indonesia, saya mohon manasik haji disampaikan dengan empati, dengan kesabaran, dan dengan pemahaman terhadap kondisi jemaah. Kita paham sekali jemaah di Indonesia berasal dari latar budaya berbeda, latar sosial berbeda, latar ekonomi berbeda, dan kami minta para petugas, baik petugas manasik maupun petugas haji untuk sabar dan melayani dengan penuh empati. Petugas haji harus hadir sebagai pelayan ibadah, bukan sebagai pelaksana tugas. Jemaah harus bimbing agar memahami keterbatasannya, mengenali kemampuannya, dan tetap dapat beribadah dengan tenang dan sejahtera. Ibu sekalian, haji adalah ibadah yang dalam banyak hal hanya terjadi dalam sekali dalam kehidupan seorang. Karena itu kami selalu meminta tim kami dari Haji untuk benar-benar melayani. Oleh karena itu, manasik haji harus membentuk jamaah yang memiliki pemahaman ibadah yang kuat. Sekali lagi, pemahaman ibadah kuat yang bisa mandiri. Kami berharap jamaah tidak tergantung pada pembimbing KPIA, tidak tergantung pada. Dengan begitu KPIA juga akan lebih ringan tugasnya, hanya mengawasi, tidak perlu harus mengarahkan kemana dan kemana. Kami tahu, kami paham bahwa KPIA adalah bagian dari mitra kami, Kami berterima kasih bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, terutama biasanya pimpinan para kiai, para nyai, kami terima kasih sudah membimbing ibadah pekan tahun yang haji, dan itu membantu meringankan beban kami dari Kementerian Haji. Terima kasih. Sekali lagi, seluruh ikhtiar penyelenggara haji kita adalah kami pada terwujudnya trik sukses haji kita, yaitu sukses ritual, sukses ekonomi, dan sukses peradaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita, menerima amal ibadah kita, dan mengantarkan seluruh jamaah haji menjadi haji yang berangkat sehat, di sana sehat, pulang pun sehat, menjadi haji yang mabrur, haji yang bermanfaat kepada bangsa dan umat. Saya kira yang disampaikan, Bismillah, wa'alaikum korim, wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.